Kalian tuh sadar gak sih? Uang 100.000 sama 50 itu berasa dikit banget. Baru juga kita narik dari ATM, terus beli ini itu. Tahu-tahu udah tinggal receh di dompet. Selamat datang di Realita Inflasi. Secara teori, inflasi adalah kenaikan barang dan jasa. Tapi untuk proyek kita kali ini, kita nggak bahas tentang teori usang. Kita akan bahas tentang yang sedang gempar, yaitu kenaikan PPN 12% dan kenaikan barang pokok yang semakin gak otak. Tugas proyek kita kan bahas tentang demokrasi. Oh, malah kitanya bahas tentang inflasi dan isi dompet. Hampir semua orang mikirnya seperti itu. Politik sama ekonomi secara terpisah. Tetapi realitanya isi dompet kita adalah produk hasil langsung dari demokrasi. Yuk kita bedah penyakitnya satu-satu. Penyakit pertama yang paling berasa sekarang adalah efek dari kenaikan PPN jadi 12%. Pertanyaannya, siapa yang mutusin pajak ini naik? Ya, benar, pemerintah dan DPR. Dan siapa yang memilih mereka? Ya kita, siapa lagi sebagai rakyat Indonesia ya harus memilih mereka sebagai proses demokrasi yang bernama pemilu. Artinya, kebijakan ekonomi yang bikin kita pusing sekarang adalah hasil dari suara kita yang kita coblos dulu. Dampaknya sekarang, produsen mulai mutar otak buat pakai trik shrinkflation. Kalian sadar nggak sih, saat kita beli ciki ataupun sabun, harganya tetap sama. Tapi pas dibuka, isinya makin dikit. Betul, harganya tahan biar konsumen gak ngamuk, tapi porsinya dikurangi diam-diam. Di sini letak masalah demokrasinya. Ketika kebijakan, pajak dari atas mencekik ke bawah, masyarakat kecil dan kelas menengah yang harus menanggung bebannya secara langsung. Selain barang pabrikan, lihat aja harga pangan sekarang. Kayak beras, cabai, minyak goreng. Harganya udah kayak barang mewah. Di TV, para pejabat sering bilang ekonomi kita stabil dan bertumbuh. Tapi pas kita turun ke pasar, malah berbanding sebaliknya. Dalam negara demokrasi yang sehat, harus ada yang namanya akuntabilitas dan responsivitas. Di mana yang artinya ketika rakyat menjerit karena harga pangan yang mahal dan pajak yang naik, pemerintah tuh harusnya cepat untuk menanggapi serta dengerin aspirasi kita. Tapi pada kenyataannya, suara kritikan masyarakat di media sosial kelas menengah sering diperas. Seiringnya cuma dianggap angin lalu. Demokrasi kita juga terkesan berjalan satu arah. Suara kita cuma dibutuh pas suara pemilu aja. Jadi kesimpulan inflasi dan kebijakan PPN 12% itu adalah bukti nyata kalau demokrasi itu dampaknya sampai di isi perut kita. Demokrasi itu bukan hanya datang ke TPS, terus pulang dan tidur. Nah, bener banget. Fungsi utama demokrasi adalah kontrol sosial. Kalau kita sebagai masyarakat memilih untuk apatis, cuek, ataupun golput, itu sama saja kita memberikan cek kosong kepada pemerintah untuk membuat kebijakan sesuka hati mereka. Makanya, yuk, mulai sekarang kita melek politik dan ekonomi. Kritis kebijakan yang aneh, jangan gampang kemakan gimmick politik, dan tetap suarakan hak kita secara sehat. Karena kalau kita nggak peduli sama politik, politik yang akan memeras kita, dompet kita semakin tipis. Harga barang boleh naik, Tapi fungsi kontrol masyarakat gak boleh mati. Yuk jadi generasi cerdas dan demokrasi dan finansial. Sampai jumpa! Resmi menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada Nyatakan, rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025. At least 5 people have been killed in days of protests. He's warned that some Indonesia's capital, Jakarta, have been repeated across the country. Days including lawmakers' perks have put the country's leaders under pressure.